Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Masih tetap sehat dan tetap semangat kan mengikuti perkuliahan walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Afifah Syifaulumah dan Mas Nurul Mutakin akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Indeks Keberhasilan Pembangunan. Yang pertama oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu mengukur keberhasilan pembangunan. Pada awalnya yaitu sekitar tahun 1970-an, pembangunan itu hanya dianggap sebagai fenomena ekonomi saja. Jadi dahulu itu jika pertumbuhan GNP-nya meningkat itu dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi, karena jika GNP-nya meningkat itu akan berpengaruh kepada bertambahnya lapangan kerja dan juga dapat meratakan distribusi persebaran dari ekonomi sendiri. Namun sebenarnya pembangunan itu tidak hanya menyangkut dari GNP saja, tetapi mencangkup seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat, baik itu aspek ekonomi maupun sosial. Jadi pembangunan itu tidak hanya difokuskan kepada pertumbuhan ekonomi atau GNP-nya saja, tetapi ada faktor-faktor lain di luar itu, seperti kesejahteraan masyarakat, pola pikirnya masyarakat, baik itu dari segi ekonomi maupun sosial. Indikator penting yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pembangunan adalah perubahan pola pikir dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi tidak hanya ekonominya yang harus meningkat, tetapi juga kualitas hidup dan juga kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Adapun indikator-indikator keberhasilan pembangunan, yang pertama yaitu indikator ekonomi, produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau yang biasanya lebih disebut dengan Gross National Product atau GNP, meliputi produk baik itu barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam suatu negara atau nasional selama 1 tahun, baik itu penduduk warga negara yang tinggal di luar negeri maupun yang tinggal di dalam negeri. Tetapi produk yang dihasilkan warga asing di dalam negeri itu tidak termasuk dalam produk nasional bruto. Pada awalnya keberhasilan pembangunan itu seperti yang saya katakan di awal, bahwa keberhasilan pembangunan itu hanya didasarkan pada pertumbuhan produk nasional bruto atau gross national product ini. Pembangunan tersebut akan dikatakan berhasil jika produk nasional brutonya itu meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur pertumbuhan pendapatan nasional real. Pertumbuhan pendapatan nasional real ini berarti barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Metode produksi itu merupakan pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh setiap sektor di suatu negara dalam waktu 1 tahun. Kalau di Indonesia sendiri biasanya pada waktu 1 tahun kalender, yaitu 12 bulan, dan produk ini dibagi menjadi 11 sektor, yaitu pertanian, industri, pertambangan atau galian, listrik, air dan gas, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pertahanan, dan jasa-jasa lainnya. Adapun cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan seluruh produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh sektor suatu negara dalam waktu 1 tahun. Itu di PPT bisa dilihat rumusnya, NI sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah selanjutnya sampai
selesai. Itu diibaratkan jika misalnya produk ke-1 ditandai dengan Q1, produk kedua ditandai dengan Q2, begitu seterusnya sampai produk ke N. Sedangkan harganya itu diibaratkan sebagai P, misalnya harga barang ke-1 itu P1 dan harga barang kedua itu P2 sampai ke harga barang ke N. Jadi nanti itu akan dihasilkan dan hasilnya menjadi produk nasional bruto dengan metode produksi. Sekarang metode pendapatan. Dalam metode pendapatan nasional itu dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Faktor produksi tersebut bisa berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan wira swasta. Yang selanjutnya yaitu metode pengeluaran. Perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran sektor ekonomi, baik itu dari sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri pada suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu. Rumusnya itu seperti yang ada dalam PPT, mohon maaf tertutup. Itu PNB sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. PNB sendiri yaitu produk nasional bruto. C ini sebagai pengeluaran konsumsi perorangan dan rumah tangga, I investasi, G pengeluaran konsumsi pemerintah, X sendiri yaitu ekspor, dan I sebagai impor. Yang selanjutnya yaitu indikator economic wealth atau new. Indikator ini diperkenalkan oleh William Nardon dan James Tobin untuk melengkapi PNB. Indikator ini biasanya juga disebut sebagai kesejahteraan ekonomi bersih. Jadi indikator keberhasilan pembangunan itu tidak hanya diperoleh dari perhitungan nilai produk barang dan jasa, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. New sendiri terbagi menjadi dua cara, yaitu koreksi positif yang memperhatikan waktu senggang dan perekonomian sektor informal, serta koreksi negatif yaitu kerusakan lingkungan oleh kegiatan pembangunan. Koreksi positif ini harus memperhatikan waktu senggang dan perkembangan sektor ekonomi informal. Waktu senggang sendiri berkaitan dengan jumlah jam kerja, misalnya dalam satu pekan. Diibaratkan, jika seseorang menjadi kaya, bisa jadi orang tersebut akan bekerja lebih sedikit dan memiliki waktu-waktu senggang yang bisa dia gunakan untuk refreshing. Ini menurut teori net economic wealth ini. Jadi jika dia memiliki waktu senggang dalam satu pekan, itu dia bisa memperoleh kepuasan batin. Yang selanjutnya yaitu koreksi negatif, yaitu kerusakan lingkungan oleh kegiatan pembangunan. Biasanya kegiatan ekonomi itu tanpa disadari memiliki dampak-dampak negatif terutama bagi lingkungan. Misalnya industri akan menghasilkan polusi, misalnya polusi udara, polusi sungai, yang industri dengan limbah-limbahnya dibuang di sungai itu bisa menyebabkan polusi sungai. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Nurul Mutakin. Dikenalkan oleh Maurice de Morris, yaitu merupakan komposit gabungan dari 3 indikator, yaitu harapan hidup pada usia 1 tahun, angka kematian, dan angka melek buruk.
dapat diperoleh dengan rumus IKH sama dengan IHH tambah IKP tambah IMH dibagi 3. Ya, bisa dihitung sendiri. Yang selanjutnya adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi ketika taraf hidup seseorang dianggap lebih rendah dari standar kemiskinan yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Ada 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan absolut, yang kedua pendekatan relatif. BPS menyampaikan data jumlah presentasi penduduk miskin secara rutin setiap tahun, yaitu ada sumber data utama yang dipakai untuk menghitung dan persentase penduduk miskin, yaitu modul konsumsi pada Susenas. BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan standar dan konsep yang diterapkan di banyak negara, yaitu pendekatan kebutuhan basic needs approach. Ya, cukup presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jika ada yang kurang paham,